Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para sahabat belajar dari filosofi burung. Kita semua tahu bahwa burung itu adalah simbol dari kebebasan. Dia bisa terbang kemana dia mau. Sama seperti hidup kita. Masing-masing dari kita diberi anugerah free will, kehendak bebas. Kita juga bisa memutuskan kemana kita akan pergi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kebebasan yang kita miliki itu. Karena ketika sudah mulai ada yang membatasi kebebasan kita, artinya itu melawan yang namanya hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Nah, kembali kepada yang ingin saya tawarkan dalam refleksi kali ini adalah tentang filosofi burung. Saya akan menyebutkan 4 burung, di mana kita nanti bisa melihat satu persatu. Yang pertama adalah burung merpati. Dari burung merpati ini, kita bisa belajar tentang kesetiaan, tentang loyalitas. Juga arti yang lebih mendalam berkaitan dengan burung merpati, kita juga bisa belajar tentang kesucian. Atau bagi para sahabatku yang memutuskan dalam hidup perkawinan, burung merpati juga lambang atau simbol dari keromantisan. Artinya, dari burung merpati ini, kita bisa melihat lebih dalam bahwa masing-masing dari kita itu mempunyai kualitas untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi yang loyal, pribadi yang taat. Kalau misalnya keutamaan-keutamaan ini dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, maka akan memberikan banyak benefit, banyak keuntungan bagi hidup kita. Lalu yang kedua adalah burung elang. Kita semua tahu, burung elang adalah rajanya burung. Apalagi ketika dia sudah mengepakkan sayapnya. Kelihatan sekali gagah, sangat kuat. Dari burung elang ini, kita bisa belajar tentang kualitas diri. Saya sangat yakin masing-masing dari kita itu diberi talenta, karunia, skill, keterampilan yang hebat dari Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita ini dan secara maksimal kita bisa mengembangkannya. Kalau kita mau mengembangkan skill kita, talenta kita, karunia kita, kita harus melakukannya dengan maksimal. Dan jangan hanya
setengah-setengah. Itulah caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita bisa belajar dari burung elang. Bahkan kita tahu ketika ada badai, burung elang itu bisa terbang semakin tinggi dan dia bisa mengatasi yang namanya badai. Saya yakin para sahabat bisa memaksimalkan talenta, skill yang para sahabat punyai. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari burung hantu. Mendengar namanya saja bulu kuduk kita jadi naik ini, jadi merinding. Tapi tentu poinnya bukan supaya kita takut untuk belajar dari burung hantu, tetapi ternyata burung hantu ini menjadi simbol dari kebijaksanaan. Matanya yang kecil dan tajam di tengah malam, dalam keheningan, dia itu bisa mendengarkan dengan baik. Dan yang saya maksudkan di sini adalah bahwa burung hantu ini menjadi simbol dari seni mendengarkan, komunikasi yang baik. Kita tahu bahwa di dalam komunikasi yang berkualitas itu dibutuhkan seni untuk mendengarkan. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya dari dua pribadi yang berkomunikasi itu tidak saling mendengarkan. Apalagi hanya mendengarkan dirinya sendiri, dewe-dewe, tidak bisa. Nah, dari burung hantu ini, kebijaksanaan didapatkan dari seni untuk mendengarkan. Dan akhirnya berkembang menjadi komunikasi yang baik. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari komunikasi yang baik. Saya juga sudah mengalami sendiri ketika saya mempunyai seni untuk mendengarkan dalam komunikasi saya mendapatkan banyak sekali benefit, mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan banyak sahabat karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu burung keempat yang mau saya sebutkan ini, tapi ini tidak boleh diikuti ya, yaitu burung beo. Semua tahu yang namanya burung beo. Penampilannya luar biasa. Kemampuannya untuk menirukan juga luar biasa. Tapi yang kita tahu dari burung beo itu hanya bebek. Hanya menirukan saja. Dia hanya mementingkan soal penampilan yang wah, yang glamor, yang membuat orang kagum, yang membuat orang kemudian memberikan puja dan puji. Pinter sekali kalau ngomong, pokoknya omongannya itu bisa membius orang, menjadi candu bagi orang, membuat orang menjadi kelepek-kelepek. Tapi tong kosong bunyi nyaringnya, nggak ada isinya. Burung beo hanya mau menunjukkan penampilan dari luarnya, tapi isinya kosong. Berkaitan dengan burung beo, jangan kita meniru burung beo, hanya bebek saja, hanya menirukan saja, hanya ABS, asal Bapak senang. No. Tapi kita harus belajar dari 3 burung pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu burung merpati tentang kesetiaan, burung elang tentang kualitas diri, dan burung hantu
menjadi simbol dari kebijaksanaan. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, di mana saja berada, semoga pengejaran yang sangat sederhana ini bermanfaat dan memberikan benefit, memberikan keuntungan bagi para sahabat semua. Jadilah burung-burung yang bisa terbang jauh dan luas, karena kamu mempunyai free will, mempunyai kebebasan. Dan setiap saat saya juga dengan kebebasan, dengan kesadaran diri yang saya miliki, saya berbagi dengan cara yang sederhana melalui video-video singkat seperti ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Hidup memang harus dijalani dengan semangat dan langkah-langkah yang gembira. Optimis saja para sahabat, kita pasti sukses. Begitu saja. You are the best. Bye-bye.